Selamat datang di Pago Pago TV Official Channel, sarana yang menyajikan informasi tentang makanan, kesehatan, dan hal-hal yang berhubungan antara makanan dan kesehatan. Kesehatan adalah investasi paling vital dalam kehidupan manusia. Namun fakta menunjukkan banyak orang yang menyadari bahwa menjadi sehat itu penting setelah menderita karena jatuh sakit. Channel ini dimaksudkan sebagai sarana pendidikan, panduan praktis dan ekonomis untuk menggapai hidup sehat secara holistik, tidak dalam posisi untuk mengambil alih fungsi praktisi kesehatan. Informasi yang disajikan dalam channel ini diambil dari berbagai sumber yang valid dan kompeten. Pada edisi ini, kita membahas 7 faktor risiko penyakit kanker yang perlu diwaspadai agar tidak terpapar dengan penyakit mematikan tersebut. Mengapa perlu membahas topik ini? Sesuai dengan falsafah channel ini, bahwa untuk menjadi sehat sangatlah praktis dan tidak perlu mahal, sehingga kami terpanggil untuk menginformasikan secara luas kepada masyarakat agar memiliki informasi yang memadai dalam mengantisipasi dan mencegah terjangkitnya suatu penyakit, secara khusus penyakit kanker. Pada umumnya penyakit kanker muncul karena adanya perubahan hormon atau kromosom dalam tubuh manusia yang disebabkan oleh berkurangnya elektron dalam tubuh. Dengan kata lain, sel-sel dalam tubuh bertransformasi dari normal menjadi tidak normal. Apa yang menyebabkan transformasi sel-sel tersebut? Berikut kami sajikan faktor-faktor yang memicu terjadinya perubahan sel, atau dengan kata lain, penyebab terjadinya sel kanker dalam tubuh manusia sebagai berikut. Faktor risiko nomor 1, heterocyclic amines atau lazim disebut HCA. Senyawa kimia yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang dikonsumsi. Bagaimana terjadinya? Gini penjelasannya. HCA terjadi jika otot pada daging dipanaskan melalui rebus, goreng, atau panggang pada temperatur yang tinggi. Inilah yang lazim disebut karsinogenik yang menyebabkan timbulnya penyakit kanker. Studi telah menunjukkan ada hubungan yang erat antara mengkonsumsi daging yang mengandung kadar HCA yang tinggi dan peningkatan risiko kanker, terutama kanker usus besar, pankreas, saluran pencernaan, paru-paru, prostat, kulit, dan payudara. Faktor risiko nomor 2, asetaldehyde, dikenal dengan nama etanol, adalah senyawa kimia yang terdapat dalam alkohol. Ketika minuman beralkohol masuk dalam tubuh, liver melakukan detoks terhadap alkohol tersebut, dan etanol menyebabkan liver berubah bentuk menjadi tidak normal, yang sangat berpotensi menyebabkan liver mengalami gangguan dalam melakukan fungsinya. Studi melaporkan bahwa etanol dalam minuman beralkohol adalah racun bagi tubuh manusia, walaupun tidak langsung mematikan si pengguna minuman beralkohol tersebut. Asetaldehyde atau etanol adalah karsinogen yang dapat meningkatkan perkembangan kanker melalui berbagai mekanisme, termasuk gangguan replikasi DNA, induksi kerusakan DNA, dan pembentukan DNA. Faktor risiko nomor 3, free radicals. Radikal bebas adalah molekul yang elektronnya tidak stabil.
dapat berkontribusi pada perkembangan kanker dengan menyebabkan kerusakan DNA, juga meningkatkan mutasi sel. Radikal bebas dapat berinteraksi dengan DNA, menyebabkan modifikasi pada strukturnya. Inilah yang mempengaruhi gen yang mengatur pertumbuhan dan pembagian sel yang berpotensi mengarah pada perkembangan biakan sel yang tidak terkendali. Inilah ciri khas kanker. Menurut Program Registrasi Kanker Nasional Dewan Penelitian Medis India, lebih dari 1.300 orang India meninggal setiap hari karena kanker. Diproyeksikan bahwa jumlah absolut kematian disebabkan kanker di India akan meningkat karena pertumbuhan penduduk dan meningkatnya harapan hidup. Faktor resiko nomor 4, nikotin. Sesungguhnya nikotin adalah zat adiktif dalam tembakau, dapat merangsang pertumbuhan sel yang menyebabkan kanker dan berpotensi membuat tumor lebih resisten terhadap pengobatan. Senyawa utama dalam tembakau penyebab timbulnya sel kanker adalah adanya kadar karsinogen yang tinggi dalam asap rokok. Itulah sebabnya perokok pasif bisa terjangkit suatu penyakit seperti jantung ataupun jenis kanker tertentu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa nikotin dapat meningkatkan pertumbuhan tumor dan metastasis dengan pengaruh jalur persinyalan sel dan mempengaruhi gen tumor serta dapat berkontribusi pada migrasi dan invasi sel. Kanker karena banyaknya karsinogen dalam asap tembakau. Peneliti menemukan ada sekitar 70 jenis karsinogen pada asap tembakau, antara lain hidrokarbon aromatik poliklik, nitrosamin, arsenik, kadmium, dan lain-lain. Faktor resiko nomor 5, karbon monoksida atau CO. Tidak termasuk karsinogen yang secara langsung memicu timbulnya sel kanker. Namun, CO dapat berperan dalam perkembangan kanker melalui berbagai mekanisme, antara lain CO dapat mengganggu transportasi oksigen dalam darah dan telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker tertentu dalam beberapa penelitian. CO pada tingkat dosis yang rendah dapat menginduksi oksidatif stres dan peradangan dalam sel. Proses ini dapat berkontribusi merusak DNA dan meningkatkan perkembangan kanker. Studi telah mengaitkan tingkat paparan CO yang berbahaya dengan peningkatan risiko kanker tertentu, termasuk kandung kemih, kerongkongan, laring, paru-paru, pankreas, dan lambung. Faktor risiko nomor 6, ultraviolet radiation. Sumber utama dari radiasi ultraviolet pada umumnya dari sinar matahari. Kadar ultraviolet yang berlebihan mengenai kulit dapat menyebabkan kanker kulit dengan merusak DNA dalam sel kulit. Kerusakan ini dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali dan berpotensi membentuk tumor. Radiasi ultraviolet beta dan ultraviolet alfa dapat menembus kulit secara langsung dan merusak DNA dalam sel kulit. Faktor resiko nomor 7, estrogen. Ini adalah hormon pada wanita, penting untuk tubuh normal. Namun jika memiliki reseptor estrogen positif, inilah yang menyebabkan
estrogen dapat berkontribusi pada perkembangan kanker tertentu seperti kanker payudara dan rahim. Estrogen mempromosikan pertumbuhan dan pembelaan sel yang dapat meningkatkan kemungkinan mutasi genetik. Studi melaporkan bahwa metabolik estrogen spesifik dapat merusak DNA yang berpotensi menyebabkan mutasi yang dapat memulai perkembangan sel kanker. Estrogen juga dapat memicu pertumbuhan sel kanker berkat adanya estrogen reseptor positif pada wanita. Penjelasan di atas membuktikan bahwa makanan berbasis nabati adalah makanan utama manusia, sedangkan makanan berbasis hewani hanyalah makanan darurat sebagaimana yang direncanakan dari semula oleh pencipta alam semesta. Jika viewers tertarik dengan informasi yang disajikan dalam video ini, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan berbagai tips dan info-info terbaru dalam bidang nutrisi dan kesehatan selanjutnya. Semoga bermanfaat.